saya Muhammad Nangki Imani dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Sepanjang Hayat. Di sini kami akan memilih subbab, yaitu yang pertama pendidikan sepanjang hayat, yang kedua dasar pendidikan sepanjang hayat, yang ketiga konsep pendidikan sepanjang hayat, dan karakteristik pendidikan sepanjang hayat, yang terakhir wadah pendidikan sepanjang hayat. Langsung saja, yang pertama dari pendidikan sepanjang hayat ini memiliki beberapa definisi dari berbagai sumber yang berbeda. Di sini ada pendidikan secara umum adalah secara upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Yang kedua, pendidikan itu sendiri adalah usaha atau sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan. Yang selanjutnya, pendidikan tersebut itu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha selalu untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau yang lain. Jadi pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem atau konsep-konsep yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar, mengajar, atau berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan atau mewadahkan masyarakat yang baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang hidup di dalam dunia transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dalam situasi yang baru. Selanjutnya, yang kedua yaitu dasar pendidikan sepanjang hayat. Di sini dasar-dasarnya ada banyak. Yang pertama yaitu tujuan ideologis, tujuan ekonomis, tujuan sosiologis, tujuan politis, tujuan teknologis, tujuan filosofis, dan tujuan psikologis. Yang pertama yaitu tujuan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hayatnya. Yang kedua, tujuan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, melahirkan dan mengembangkan sumber-sumbernya. Tujuan sosiologis. Selanjutnya, pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Yang keempat yaitu tujuan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya baik milik pribadi dan memahami fungsi pemerintahan. Yang kelima yaitu tujuan teknologis, yaitu dunia ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju. Yang selanjutnya tujuan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. Yang selanjutnya yaitu tujuan psikologis atau tinjauan psikologis, itu adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza. Ini akan melanjutkan presentasi dari Naki tentang makalah pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup. Lanjutnya yaitu pada poin ketiga, yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat. Jadi konsep
konsep pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup itu sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam. Jadi sebenarnya jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, itu sebenarnya Islam sudah lebih dulu mengenal pendidikan seumur hidup, seperti yang dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Jadi asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang itu dilahirkan hingga meninggal dunia. Perlunya pendidikan sepanjang hayat ini juga didasari oleh beberapa alasan. Nah, beberapa alasan itu diantaranya yang pertama, keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Jadi pendidikan sekolah itu ternyata tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, yaitu dapat dibuktikan dengan beberapa bukti, yaitu pertama, banyak lulusan yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja, yang antara lain karena mutunya yang rendah. Jadi beberapa orang itu yang sudah lulus sekolah itu sebenarnya sekolah tidak bisa seorang sekolah itu sebenarnya pas saat lulus tidak bisa menjamin bahwa dia itu bisa dan mampu dapat untuk terjun dalam dunia kerja. Jadi sehingga ada beberapa orang atau siswa yang sudah lulus itu tidak bisa terjun di dunia kerja. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa perlunya pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah karena pelajar tidak dapat belajar dengan optimal dan pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien, sehingga terjadi penghamburan pendidikan yang terlihat dari adanya putus sekolah dan adanya siswa yang mengulang. Jadi pada saat sekolah itu tidak dapat seseorang itu ada beberapa siswa yang tidak melakukannya dengan optimal, sehingga ada beberapa yang harus mengulang ataupun putus sekolah. Nah, dengan demikian pendidikan sekolah saja sebenarnya tidak cukup, maka diperlukan adanya pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah perubahan masyarakat dan peranan sosial. Globalisasi dan pembangunan mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat dan ikut mempengaruhi aspek-aspek sosial yang ada, sehingga pendidikan itu dituntut untuk dapat membantu individu agar selalu dapat mengikuti, mengontrol, selektif terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi sepanjang hidupnya. Alasan yang ketiga adalah pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Jadi salah satu masalah dalam pendidikan dewasa kita ini adalah kelangkaan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal yang perlu dilakukan yang pertama itu penghematan dan optimalisasi dalam penggunaan sumber yang telah tersedia bagi pendidikan. Kedua, perlunya penggalian sumber-sumber yang baru yang masih terpendam dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar dan meningkatkan proses pendidikan. Selanjutnya pada poin keempat yaitu adalah ada karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Adapun beberapa karakteristik pendidikan sepanjang hayat itu diantaranya yang pertama hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup. Jadi pendidikan itu tidak hanya ketika kita sekolah dan sudah lulus, bukan berarti pendidikan itu selesai, tetapi kita itu sebenarnya pendidikan itu dari awal kita dilahirkan sampai meninggal dunia. Itulah yang namanya pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan seperti dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Yang keempat, pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar yang insidental. Selanjutnya, pendidikan seumur hidup memiliki dua macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah terpisah sama sekali antara satu dengan yang lain, melainkan saling berhubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. Dan yang terakhir, tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Nah, selanjutnya pada poin kelima yaitu ada wadah pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan sepanjang hayat berwadahkan di semua lembaga pendidikan, sumber
sumber-sumber informasi sesuai dengan kepentingan perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Philip H. Combs mengklarifikasikan pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendidikan informal, yaitu pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar ataupun tidak sadar. Jadi pendidikan informal ini biasanya terjadi di masyarakat atau saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, bukan pendidikan yang formal, pendidikan sekolah yang memiliki peraturan dan lain sebagainya. Tetapi pendidikan yang bebas yang secara tidak sadar, oh ternyata kita sedang belajar, kita sedang ternyata itu juga merupakan sebuah pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak hingga jenjang perguruan tinggi. Jadi seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi sekolah ini ciri-cirinya seperti memiliki peraturan di dalamnya. Sebuah lembaga yang formal memiliki peraturan di dalamnya, dan biasanya pada saat belajar itu memiliki waktu-waktu tertentu, memiliki waktunya sendiri, dan jenjang-jenjang seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu memiliki waktunya sendiri, ada waktu lulusnya juga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah sebuah bentuk pendidikan yang sama diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Jadi ini mirip, sebenarnya ini juga terjadi pada sebuah lembaga, misalnya lembaga yang memiliki peraturan juga, tetapi bukan formal, bukan seperti sekolah, tetapi ini juga di luar persekolahan, tetapi dalam sebuah lembaga seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nurul Azizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.